teman-teman Triathlon Indonesia yang ada dimanapun yang lagi menonton saat ini. Perkenalkan, saya dengan Joyce, founder SKI. Saat ini kita bercita-cita karena kita bersama dengan Eko dan Rosi, Mr. and Mrs. Pramono, dalam rangka ucapan syukur atas pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Kita akan bincang-bincang sejenak untuk mengetahui bagaimana sih mereka berkenalan dan bagaimana mereka sampai akhirnya diberkati di altarnya. Stay tune. Oke, silakan perkenalan diri dulu. Halo teman-teman SKI, kenalkan nama saya Eko Profesor Pramono. Kebetulan kami berdua ini mantan anggota SKI nih, jadi kita sempat menyatakan lulus gitu ya, karena kita udah mulai fokus di pernikahan gitu kita bulan di awal tahun inilah. Jadi jadi saya apa tadi? Nama saya Eko Profesor Pramono, tinggalnya di Brebes, di Brebes Utara Bandung. Terus umurnya 37 sekarang ini. Terus apa lagi ya? Nah, itu dulu tahan ya. Sekarang Rosi. Halo. Iya, saya mau perkenalkan diri. Kalau orang SKI lama mungkin kenal. Untuk yang baru gabung, salam kenal. Nama saya Rostiana Siahaan. Umur saya saat ini 33 tahun, sudah berjalan 34. Saya orang Batak, tapi lahir di kota Tangerang. Dan orang tua juga di kota Tangerang. Ya, sekian dulu informasinya. Thank you. Oke, lanjut ke pertemuan pertama secara virtual. Jadi pertemuan virtual itu benar dengan Pak Jarod ya. Aku lupa beberapa kali ya. Ya, 2 kali. Yang awal 2 kali. Yang pertama mengingatkan Kak kalau kita bahas. Jadi Tahun yang lalu soalnya. Jadi KI dulu sering ngadain kunjungan bicara kebetulan Pak Jarod Sugiharto ya. Nah, tadi saya bilang aku lewat itu samping nih masuk KI. Jadi sebenarnya termasuk tim negara gitu di KI dulu gitu. Nah, terus ini tamu gitu, jadi masuk lewat ke depan ya. Oh ya, kamu salah satu admin SKI ya? Iya. Itu salah satu admin SKI. Aku anggota. Waktu itu judulnya apa ya? Memilih teman hidup. Memilih teman hidup. Kalau nggak salah ada di YouTube kan ya? Ada. Boleh nanti cek ya. Cek di YouTube. Terus? Sama ya. Ya. Sama ya. Ya. Jawaban kita harusnya sama. Sama. Pertama di Seminar itu jujur sih. Dulu aku dapat flyer dari temen komsel, jadi aku tuh di gerejaku ada komsel. Nah, temen flyerku tuh dokter, nggak tahu dia dapat dari mana, aku lupa. Dulu sebenarnya aku anggap sepele, flyer itu apaan sih nih, gitu kan? Males banget, namanya kenalan sama orang virtual kan males ya. Dan kebetulan kan memang kita awal gabung di SI itu pas baru-barunya COVID-19. Nah, namanya dulu kan ya aku itu suka nongkrong orangnya sama teman-teman gereja, teman-teman kantor gitu. Dulu kalau misalnya mulai galau-galau bisa ngajak teman gitu kan. Selama COVID nggak bisa kemana-mana kan, temen juga takut buat nongkrong sama kita gitu. Nah, kita ngajakin teman dia nolak, atau kemana-kemana juga sendirinya worry, takutnya bawa virus itu ke rumah gitu kan. Akhirnya flyer itu ya udahlah nama-nama temen gitu kan, kenal-kenalan lewat virtual, walaupun gimana-gimana belakangan dulu, ikutan aja dulu udah. Terus ikutlah
jujur ya, aku tuh awalnya nggak lirik dia. Liriknya siapa sih? Siapa ya? Rio. Rio, ya ada orang Batak namanya Rio, minta tolong Kak Joyce lah. Aku adinya Kak Joyce, Kak tolong dong mau dikenalin namanya Rio. Kak Joyce akhirnya mau tuh bantu dengan cara telepon-telepon, nggak mau ngangkat-ngangkat tuh jauh. Nggak mau ngangkat-ngangkat tuh jauh. Akhirnya ya udah kalau emang nggak mau ngangkat-ngangkat kan, masa mau dipaksa, nggak mungkin kan. Jadi kita ya udah mengalir aja berteman di situ, namanya juga nambah teman. Dan kebetulan SKI itu lucu-lucu orangnya, ketawa-ketawa apa dengan berbagai karakter, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang gimana-gimana, pokoknya nanti kalian kenal sendiri deh. Terus intinya jadi diri sendiri aja, jangan pernah berpikiran dulu dari pasangan hidup yang utama gitu. Tapi apa ya, perasaan itu akan tumbuh kalau kita berkenalan, kenal dulu gitu loh. Kayak aku sama dia nggak langsung kok ya, kita nggak langsung suka, ini malah kejual mahal nih gitu. Kejual mahal, cuman aku yang mepet. Oke, nah setelah pertemuan secara virtual itu, kapankah kalian berdua bertemu untuk pertama kali di dunia nyata? Oh, kita ketemu pertama kali, aku ingat ya. Pertama kali itu ya dari Kak Joyce ngadain Temu jodoh di Gunung temu Puntang. jodoh di Gunung Puntang itu bulan Agustus 2021. Itu masih COVID, aku bela muahin buat datang. Iya 2020, sorry maaf. 2020 lah, tahun lalu. Aku penasaran, dan kebetulan kan temen-temennya asik, jadi ya udah aku ikutan ke Bandung. Dan di situ ketemu sama dia nih, tapi di situ jujur masih yang gimana biasa aja nih. Itu masih sebel-sebelan aja, suka sebel sama dia nih, masih kayak gitulah. Oke, kalau Mas Eko gimana perasaannya waktu pertama kali di Gunung Puntang ketemu? Sebenarnya ketemunya bukan di Gunung Puntang ya, karena di Cimaung. Iya, coba. Bukan di Gunung Puntang, ketemunya di rumah. Iya. Oh iya, karena nginep dulu di rumah Toma. Nah, Di Gunung Puntang. Dulu pernah bilang sih aku sama teman-teman FKI juga. Nah, virus ini tipikalnya antara virtual sama kenyataan sama. Nah, dia sebetulnya orangnya mungkin memang ini ya nggak im gitu kan. Maksudnya kalau dia ketawa ngakak ya ngakak beneran. Kalau mobil ya mobil beneran gitu jadinya. Tuh, jadi bilang Jadinya nggak kaget gitu. Secara perawakan ya kira-kira nggak jauh beda dari bayangan gitu. Inilah apa sih namanya? Langsung maksudnya langsung nyambung gitu kan, ada tuh yang ketemu virtualnya kayaknya nyambung gitu, ketemu kenyataan kok kayak beda gitu. Tapi aku sendiri bukan mengalami seperti itu. Apa sebut lah. oke. Nah, pas nyambung itu, bagaimana akhirnya Mas Eko memutuskan inilah dia, tulang dari tulangku. Dan juga yang dengar cerita Rosti, bagaimana akhirnya Rosti memutuskan aku menerima Eko sebagai pasangan hidupku. Coba cerita. Ya. Mana ya, kalau mau diingat-ingat kayak gini lah, sebenarnya kalau ditanya kalian jadian kapan, aku terus terang sih kalau jawab sih salah. Sebenarnya kalau cuma dicocokin gitu, kayaknya kan memutuskan untuk, itu kan ibarat kata kayak berapa jauhnya kan jadiannya kapan. Nah itu bisa dibilang kalau tanya pribadi ke aku, terus prospek Rossi ini jawabannya beda. Karena itu proses yang enggak banyak tiba-tiba ini gitu kan, ataupun aku memutuskan dengan mengatakan sesuatu itu juga enggak, kita kayak gitu kan. Ya mungkin udah lewat ya masa-masa yang kayak orang habis pacaran,
seperti itu, kayak PDKT seperti itu enggak. Jadi kami memang betul-betul kalau dibilang mengalir gitu ya, mengalirnya tapi ini apa ya, aku sendiri juga enggak apa sih namanya, enggak bisa menentukan waktunya gitu ya. Ini tapi yang jelas nih, proses yang aku alami itu gini. Jadi pada saat kenal sama Rosti itu kan sebenarnya masih aktif di SKI ya. Ya. Jadi terserah aku aktif di SKI, nggak pernah yang namanya dia beri cewek gitu. Masalah aku nih, aku tahu aja tuh ini siapa, mungkin biodatanya juga segala macam itu sesuatu hal yang gampang lah gitu. Tapi terus terang aja bahwa ketika aku anggap itu sebagai pelayanan aku ya, karena memang komunitas di Tuban itu sangat kurang gitu. Kita nggak ada komsel segala macam gitu. Jadi dengan SKI ini itu lebih banyak teman tumbuh gitu. Arahnya ke sana gitu. Kalau memang dikaitkan dengan banyak orang punya keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup segala macam itu yang memang karena kita berada di masa itu gitu, kan berada di masa sekolah ataupun punya anak gitu. Jadi ya so pastilah ada yang namanya manusia secara naluriah pun akan dibawa ke sana. Tapi sebenarnya gimana ya, jadi kayak SKI itu secara pribadi bukan tempat nyari jodoh gitu, tapi tempat berkumpul buat kenal banyak orang baru gitu, dan acaranya pasti betul-betul jadi gini, jadi gitu ya, pokoknya ketika kenal sama Rosti belum apa namanya, belum awal-awal itu belum ya. Terus kita sering video call rame-rame, video call berdua. Kamu duluan yang Piko. Kamu duluan Piko, tapi cuma singkat-singkat, nggak jelas. Kalau nggak aku yang Piko. Iya. Ngajakin Bang Pal. Tapi kayaknya waktu itu sih nggak ngarah ke ini ya, nggak ngarah ke kayak mau pacaran gitu enggak ya, kita memang sama-sama. Dan waktu itu justru yang tadi dibilang juga, nah kita video call rame-rame, kita nelpon Rio nggak nyambung gimana ini. Jadi kemarin ngomongin Rio terus selain itu nggak cuma Rio tuh, ada satu lagi siapa, Vincent. Oh, muncul namanya nih Vincent. Jadi sebenarnya seru gitu diskusinya. Iya. Buat ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, gitu. Terus gini. Ntar ada pembahasan dari yang lain gitu kan. Tapi yang jelas ya, yang mau saya sama teman-teman ya, pokoknya ketika ini nih ada seseorang di samping kamu, di dekat kamu, di komunitas kamu, di tempat kerja kamu, dimanapun dia berada, yang sekiranya sama-sama anak Tuhan, sekiranya sama-sama di masa di mana mereka merindukan untuk mendapat pasangan hidup gitu ya. Ya kalian yang harus utama adalah kalian doakan itu. Ya sudah masuk, mau seperti apapun itu, latar belakangnya, sifatnya kayak gitu, itu hal yang istilahnya jadi itu bukan makanannya tapi jadi misalnya nih kayak makan gurame asam manis, ya itu berarti bumbunya asam manis. Ada yang saus padang ya, berarti saus padang. Nah itu sama-sama mengenyangkan dan sama-sama dibutuhkan. Jadi bukan sesuatu hal yang harus asam manis gitu. Tapi yang jelas ininya dulu gitu. Nah itu yang ketika itu udah dapat didoakan, akhirnya dari situ udah nggak lirik lagi makanan yang lain gitu. Soalnya kayak gitu. Jadi kalau udah oke, aku mau ikan gurame gitu ya. Ya udah, mau dia asam manis, mau saus tiram, mau saus padang, nanti rasanya kayak gimana, nanti ikan gurame gitu. Jadi jangan lirik lagi ikan yang lain ataupun ayam apa gitu. Jadi itu
apa sih namanya ilustrasinya ya. Kalau peneliti menjelaskan detail. Ya, oke. Nah, kalau Rosti bagaimana? Apa? Mas Gadis nggak Mas Eko? Oke. Kalau Rosti gimana? Apa? Yang Kalau aku kenapa? kenapa akhirnya tahu bahwa oh ya, Ko Eko adalah inilah dia jawaban dari doaku selama ini. Aku jujur ya, awalnya tuh aku nggak ada rasa sama dia, nggak ada rasa. Maksudnya nggak aku sendiri kan tadi aku dijelasin terus. Dan jujur, secara kriteria calon apa suamiku ini bukan kriteria aku, secara kriteria. Tapi ya gitu, karena kita berawal dari berteman, akhirnya aku merasa kayak nyaman. Terus dia kayak ada magnetnya gitu loh ke aku. Dia tuh mampu bikin aku penasaran sama dia gitu. Penasaran sama dia dan akhirnya kita berteman. Dan jujur secara karakter kan aku yang extrovert, dia introvert gitu loh. Introvertnya dia itu bikin aku makin penasaran gitu. Dan bisa dikatakan yang banyak bukan mengejar sih, banyak apa ya, inisiatif untuk mendekati tuh aku gitu. Tapi bukan berarti kita murahan ya, enggak, tapi dalam batas seluruh yang wajar. Jadi pesan juga buat para wanita, kalau memang menyukai pria gitu, apalagi prianya introvert kayak suamiku ini, ya perempuannya harus ada inisiatif juga, ngasih tanda atau gimana dari lawan kita gitu. Jangan terlalu jual mahal juga gitu. Kadang cowok juga jadi takut untuk mendekati, atau enggak dia belum siapa tahu dia jadi minder, belum mendekati aja dia bisa, siapa tahu dia udah minder duluan gitu kan. Jadi kita perempuan harus kasih kode juga sama lawan yang mau kita dekati gitu loh. Nah, aku begitu, bahkan aku lama-lama belak-belakan sama dia. Nah, belak-belakan, tapi aku nggak nembak, nggak pernah menyatakan cinta gitu. Pantang kalau perempuan menyatakan cinta, karena buat aku harus laki-laki yang duluan menyatakan, tapi kita ngasih lampu hijau gitu. Gimana lampu hijaunya? Ya aku sempet cemburu-cemburuan kan, terus akhirnya kayak jujur pernah les juga dari grup karena cemburu gitu kan. Di situ aku bilang sama dia, kamu sebenarnya kamu suka nggak sih sama aku cuma nanya gitu doang. Kalau emang kamu suka, kamu fokus ya sama aku, kalau nggak usah, udah nggak usah. Akhirnya dia di situ dia menyatakan, ya udah aku fokus sama kamu. Bener kan ya kak? Terakhir itu kan kurang lebih. Jadi karena dia admin, dia kan deket sama semua orang gitu loh. Dia bikin rame grup supaya grup itu rame gitu. Nah, cuman kan namanya kita ya perempuan, kita ada rasa sama dia, jadinya kayak gimana gitu kadang kan. Ya udah. Akhirnya dia akhirnya sama ini masih tanda tanya, akhirnya dia pertegas. Enggak kok. Ya udah gitu aja. Udah. Mas Eko mau nambahin? Nanti lah di pertanyaan Iya, ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, kan setelah Mas Eko menyatakan, ya saya mau fokus sama Rosti gitu ya, sama kamu. Bagaimana kalian mengatasi, kan ini beda kota ya, satu di Subang, Mas Eko di Subang, satu di Tangerang, Rosti di Tangerang. Bagaimana kalian menjalani hubungan ini dengan perbedaan kota ini? Kamu lah yang jawab. Gimana ya? Kalau aku tuh sebenarnya orangnya gimana ya? Udah inilah, maksudnya untuk urusan yang tidak kota LDR gitu ya, misalnya nggak terlalu ini ya, maksudnya selama kita sama-sama kenal ininya orangnya, dan kita tahu kita mau kemana, ada hal yang oke lah, nanti di tanggal sekian kita ketemu di ada di libur kita ketemu dan kamu ke tempatku atau kamu gitu. Itu nggak
terlalu bermasalah buat aku karena secara itu kan kita sama-sama masih berdua juga ya. Tapi kita kontak tetap selalu jalan video call sekali. Terus masih Rossi ini yang orangnya impulsif gitu. Impulsifnya kalau single bacot gitu. Gimana ya istilahnya, tiba-tiba Batak. tiba-tiba pengen inilah pengen ketemu, jadi ya udah ayo ketemu. Jadi yang harusnya jadwalnya nggak sekarang jadi sekarang, ya udah ya sebenarnya itu kayak gitu apa ya, itu punya masing-masing ya, apa sih namanya, pun yang sama-sama di luar kota juga tentu melakukan yang ya, tapi apa ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, beberapa kali kita ketemu dan sebenarnya waktu itu juga waktu aku ke rumah kamu yang pertama kali juga langsung bilang ke mama kamu bahwa ini aku mau serius sama Rossi. Sebenarnya ketika kita nanti ketemu di kesempatan berikutnya udah tahu gitu dari orang tua juga udah tahu. Maka kita jadi lebih apa ya, enak nggak ada sembunyi melakukan apa sih hal yang enggak gitu, karena terang kayak gitu malah jadi banyak yang doain juga supaya banyak masukan juga dari keluarga juga gitu. Jadi sebenarnya kesempatan ketika ketemu itu jadi tambah banyak gitu. Waktu pertama kali di sana juga langsung kayak disidak ditanyain macam-macam abangnya Rossi juga sudah lihat orangnya agak serius itulah yang jelas. Pokoknya niatnya ada, mau sejauh apapun jarak yang memisahkan ketika nanti ini teknologi sekarang udah sangat ini, jadinya aku pikir nggak terlalu masalah ya. Belum ada handphone mungkin atau semacamnya, jadi aku rasa pertanyaan ini nggak terlalu banyak ya. Teman-teman pasti juga udah inilah punya jawaban masing-masing lah ya, pengalaman sendiri lah. Kalau dari sisi Rossi dengan jarak ini, Kalau aku fine-fine aja sih, karena sebenarnya kita selalu gantian ya, bulan sekali ya. Apa? Jadi ya biasalah, kalau cinta pasti yang nggak dikorbanin kan, ya kan? Jadi aku juga orang yang seneng jalan-jalan, jadi nggak ada masalah buat aku dari Tangerang ke Subang itu 2 jam 3 jam, ya aku fine aja karena aku juga emang seneng jalan gitu. Suamiku ya dia kadang pengorbanannya sampai nyewa mobil karena kan belum ada, Tuhan belum kasih mobil, baru motor, nggak mungkin kan pakai motor ke Tangerang, jadi dia kadang nyewa mobil. Karena keluargaku takut dia membawa COVID gitu kalau pakai kendaraan umum atau travel gitu. Jadi kadang dia pengorbanannya di situ. bawa sendiri. Enggak, dia disetirin kan belum lancar bawa mobil. Jadi bawa di travelin, nyewa. Ya itu sih memang harus ada pengorbanan, dan dari situ juga kan kita melihat keseriusan dari pasangan kita gitu. Ada nggak nih keseriusannya, apalagi kan ketemunya cuma sebulan sekali, jadi kasarnya ya udah sambil nabung gajian bisa nyewa mobil ya yang kayak gitulah. Kalau aku kan karena dia di Subang rumah sendiri dan keluarganya di Magelang, nggak tinggal sama siapa, aku naik travel ke Subang. Ya gantian aja, pokoknya dibuat jadi fleksibel aja. Karena kan kalian kenal kayaknya setahun ya.
tahun tahun lebih lah ya sampai saya menikah kan, ya kan, tahun sampai Oktober kan didekati kan, tanggal 30 Oktober. Nah, tadi belum kayaknya sih belum terjawab ya. Nah, setahun tuh kenalnya, kayaknya waktu yang kalau mungkin menurut beberapa pandangan orang tuh kayaknya singkat juga ya, setahun ya, kan belum kenal juga. Apa yang memutuskan, kalau tadi Mas Eko kan bilang ada ikan gurame nih, mau diapain juga tetap aja ikan gurame, kalau udah memutuskan ikan gurame, inilah dia. Nah, apa sih yang memutuskan bahwa ya ini akhirnya Mas Eko, Ko Eko bilang ke orang tuanya Rosti, saya mau serius dengan Rosti. Kenapa? Iya. Jawabannya kenapa? Kenapa? Ya tadi sebenarnya ketika ya itu gini tadi perumpamanku itu yang masalah gurame sama Iya, kan udah tuh, dan segala kan udah macam fokus nih ke Rosti. itu tuh maksudnya gini loh, ikan gurame itu adalah sesuatu yang di lauk berkali secara minimum lah gitu. Makanya aku pengen makan ikan gurame, berarti harus ikan gurame. Nah, ikan gurame itu apa? Ya, Rosti ini orang yang cinta Tuhan, cinta keluarga, wanita gitu kan. Nah, secara apa sih namanya? Sebenarnya ketika aku sama dia, aku nggak gigi gitu. Nah, makanya kayak gitu. Maksudnya gini loh, maksud tuh ini kan ini ya apa sih namanya? Jadi tuh maksudnya nyambung ya, bukan nyambung. Oh ya, oke. Makanya itu Nyaman, asal kamu nyaman. asal nggak ini aja kan gini, nggak bisa kan, aku bilang juga ya, nggak bisa kita nikah sama sembarang orang, meskipun orang itu sama-sama Kristen ya, nggak bisa tiba-tiba kamu harus nikah sama dia, belum tentu kamu mau kan gitu. Nah kayak gitu, itu kayak apa sih, boleh dibilang kayak chemistry gitu ya mungkin ya. Udah nyambung ya. Istilahnya ya selama kalian nggak ini menerima secara chemistry-nya, karena itu bukan hal utama tapi itu butuh juga gitu ya kan. Jadi oke, silakan didoakan apakah itu memang kasih, karena ketika kalian mendoakan itu dan kalian mengarah ke sana itu istilahnya gini, hasilnya jadi lebih buat diri kita semakin kuat akan selalu sama dia gitu. Nah, yang rasanya tadi yang masalah sama ini tuh kayak gini. Contohnya nih ya, si Rosti ini saus padang mungkin gitu, agak pedes gitu. Kalau ngomong gitu, jadi kadang-kadang ini ya. Tapi itu kan sesuatu yang ini tepukan gurame kok gitu. Kasih lah gitu. Jadi jangan sampai kalian memutuskan rasanya dulu baru menunya. Aku pengen yang asam manis apa nih, ayam apa ini atau apa lah gitu. Itu kayak gitu. Apa sih jadinya kalian pengen dapat wanita yang lagi menabung, hemat, ini baik hati, tidak sombong, ya kayak gitu. Tapi ininya gitu. Jadi itu kalian milih rasanya dulu. Sebagai ikhlas itu kayak gitu. Jadi ketika udah ditemukan orang ini guramenya nih, kalian doakan, ini yang aku alami kayak gitu. Oke, dengan segala kurang lebihnya, ya udah aku putuskan untuk masuk ke depan. Bahkan pada saat itu juga kalau pernah cerita juga sama Rosti, aku lagi deket nih sama beberapa cewek gitu. Dan apa namanya, ya udah kita tinggalkan dulu ikan-ikan yang lain, kita fokus ikan gurame. Oke. Kalau Rosti kan tadi bilang kejar si Bang Rio, kejar si ini. Dan akhirnya awalnya nggak ada rasa, sampai ada rasa, itu gimana? Gimana ya? Aku nggak tahu ya. Pokoknya mengalir aja gitu loh.
mengalir aja. Mengalir aja. Dan begini loh, aku jujur dulu kebanyakan aku yang cinta banget gitu sama mantan aku gitu ya. Tapi kalau sama dia tuh rasanya bertumbuh gitu loh cintanya. Ibaratnya tanaman tuh kecil, lama-lama dia tambah kayak gitu. Jadi makin hari semakin bertambah sama dia. Makanya dibilang gimana kayak Tuhan tuntun aja gitu. Sampai akhirnya mantep sama dia dan kayak aku merasa kayak, kan tadi aku udah bilang ya, kalau secara physically dia bukan kriteria aku gitu. Tapi aku merasa apa yang nggak aku bisa dia bisa gitu. Dia melengkapi pribadi aku gitu. Ini dari versi aku ya. Kayak apa ya, pokoknya aku merasa seperti itu aja dan bener gitu loh. Tuhan kayak tuntun aja kita sampai akhirnya menikah. Aku bawa dia ke rumah dulu, kenalan di keluarga, welcome, aku keluarganya welcome, dan di tengah-tengah COVID juga kayaknya Tuhan tolong gitu, sampai gereja pun kan sebenarnya kita numpang pemberkatan karena suami di KI Muntilan, aku mau GBI Motherland Tangerang. Nggak mungkin kan kita pemberkatan di Magelang karena orang tuaku udah tua banget, dan akhirnya bisa sampai diberkati di GKI Tangerang. Itu semuanya kayak Tuhan tuntun. Kayak waktu itu juga yang dahsyatnya lagi, aku nggak tahu kalau kita mau bimbingan pranikah, itu kan kita nggak tahu dong, namanya kita bukan jemaat itu, kenal siapapun enggak gitu. Aku rencananya mau bulan April kesananya gitu, karena aku pikir masih lama ini nikah, kan biasanya kan pemberkat bimbingan itu paling ada yang 3 bulan gitu kan, jadi aku masih santai. Tiba-tiba aku pengen ke arah mall Tangerang gitu, tiba-tiba kayak Tuhan pimpin aja ke GKI dulu kayak gitu, kayak suara hati gitu lah. Terus akhirnya padahal niat aku tuh bulan depan ke sana. Bener, akhirnya aku ya udah ikut manut gitu sama, ya udahlah iseng kalian orang ke arah gitu kan. Terus pas sampai situ minggu depan tuh udah mulai bimbingan pranikah. Karena kalau udah lewat nggak bisa hari ikut yang berikutnya bulan tahun depan lagi, karena kan 6 bulan tuh wajib diikuti gitu. Bener, akhirnya aku info dia lah, kita harus ini. Akhirnya udah minimal kata orang gerejanya masuk datanya dulu aja, administrasinya berjalan gitu, karena kan kami harus minta surat dari GKI Muntilan kan. Dan benar, akhirnya proses sambil berjalan kita jalanin proses administrasi, kayak Tuhan pimpin aja semuanya gitu loh. Pokoknya semuanya dilancarin Tuhan gitu. Walaupun ada air mata tentu ya, namanya proses ya, di balik hubungan kami juga pasti ada gitu. Tapi semuanya Tuhan mampukan aja. Puji Tuhan, akhirnya diberkati di altarnya. Itu kayak slogan SKI ya, diberkati di altarnya. Harus lah di altarnya. Iya, tanggal 30 Oktober 2021 di GKI Modern Land Tangerang ya. Pendeta Iwan tadi ya? Indra, Pendeta Indra. Nah, apa sih yang kalian paling ingat gitu ya di momen bahagia itu dari khotbah Pendeta Indra? Boleh salah satu aja. Dari aku aja. Aku apa kamu? Aku udah lupa ini. Pesannya intinya kalau sudah diberkati sama Tuhan tuh tidak boleh bercerai. Banyak manusia bercerai itu bukan karena Tuhan bolehkan gitu, tapi memang karena kesegaran hatinya pengen bercerai gitu. Jadi intinya apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia atau apapun kecuali kematian gitu.
Itu sih inti pesannya. Intinya tidak bisa bercerai. Kalaupun ada manusia yang bercerai orang Kristen, itu karena keegoisannya dan itu berdosa. Dan bagaimana kehidupan setelah menikah? Bisa nggak ya? Apa ya? Kita masih kayak orang Ya, dulu pacaran. yang paling berkesan itu loh. Bukan korbannya. Oh iya, tapi cincin. Pakai masukin Satu keran cincin. cincin itu nggak masuk. Oh iya, kenapa sih? Jadi kan cincin ini kan harusnya di sebelah di jari kanan ya. Heeh. Ya jadi waktu dimasukkan ini nggak masuk gitu. Oh, Makin iya, gendut. gampang. Jadi kan kita ngukurnya pakai tangan sendiri tuh. Heeh. Tahu tuh dulu. Karena kan Jadi longgar belinya. ya? Oke. Nah, nggak tahu. Kok Eko kan jari orang kan ada yang tulangnya gede, ada yang dagingnya yang gede kan, Iya. apa gemuk gitu. Kalau Kok Eko ini tulangnya nggak tahu gimana. Iya, agak lama kayaknya waktu pas lihat di YouTube-nya sampai pendeta tuh bilang, ya nggak apa-apa lah, di jari yang muat aja akhirnya ya. Iya. Enggak Enggak. bisa. Oh, nggak bisa gitu. diituin ya? Cuman lama prosesnya. Oke. Ya ampun, sampai ketawa sampai orang di belakang tuh pada heboh. Tapi bisa dikeluarin kan akhirnya? Kalau pakai hand body atau apa gitu yang Bisa. itu bisa. Cuman agak maksa. Jadi lain kali ukurannya di yang jari kanan Iya, ya? pesan kalau menikah ukur pakai jari kanan, jangan kiri karena jari kiri itu biasanya lebih kecil dibanding Kanan. Oke. Itu ya pesannya ya. Iya, itu Oke. penting loh. Sampai kayak kita. Ini kebetulan yang jari kiri longgar, jari kanan nggak masuk. Nggak gitu. masuk. Oh, itu bingung. Kalau aku sih pas. Ngepas Kalau ya? di sini kayak mau kedodoran. Oh, oke. Jadi yang setelah kehidupan setelah menikah after marriage, katanya tadi Rosi bilang kayak orang pacaran. Kalau dari Mas Eko gimana? Ya gimana ya, kita yang namanya menikah juga pasti ini ya berproses juga ya, itu bukan berarti udah finish gitu, enggak ya, ini masih garis start malah gitu. Nah, untuk teman-teman semua, jadi kita masih sering marah-marahan, masih Pastilah. apalagi nih bener nih yang dikatakan Pak Jarod waktu itu ya di tempat itu karakter itu memang ini karena kita nggak bisa orang pasangan kita yang harus nyesuaiin kita, tapi keduanya gitu, kita juga harus nyesuaiin pasangan kita gitu, kedua arah gitu. Jadi kebetulan nih kalau kemarin ini yang pernah ikut apa MBTI itu tahu tuh yang temperamen gitu. Aku kan apa sih ISTJ dia ENFP gitu, jadi kebalikan gitu. Ingat loh, aku nggak ingat. Aku ingat aku ISTJ dia ENFP gitu, jadi betul di setiap poinnya bertolak belakang gitu. Jadi ya betul apa yang dikatakan Pak Jarod bahwa semakin banyak yang beda, ya kalian akan yang perlu diselaraskan semakin banyak gitu. Jadi ya kami masih sama-sama berusaha gitu ya, terus saling bisa memahami satu dengan yang lain, karena ya itu pola cara berpikirnya juga beda, apa namanya seleranya juga beda, macam-macam gitu. Dari latar belakang juga berbeda, tapi ya hal-hal kayak gitu sih sebenarnya tadi jadi aku anggap dia bilangnya pas-pasan, tapi dia juga anggap aku mungkin yang kurang remes gitu, mungkin kayak gitu. Jadi bisa nggak kamu makan keduanya secara ini, secara saling ini satu dengan yang lain. Kira kayak gitu. Jadinya gimana caranya ini itu. Terus ini kan kami masih LDR nih, LDM berarti. Karena si Rosti masih kerja di Jakarta, masih pulangnya ke Tangerang. Dia itu Punya satu. masih di Subang, dan pada nanti rencananya kami udah bikin planning bahwa nanti pastinya akan di Subang itu harus dibilang di awal gitu bahwa jangan sampai nanti jadi masalah.
di depan oke lah nanti pokoknya beres, di belakang nggak tahu lah, itu banyak hal kayak gitu, nggak tahu dari keluarga, dari karirnya sendiri juga sayang ditinggal satu pihak. Ya, sebelum pacaran ya ditekankan siap Sebelum kalau nikah, jarak sebelum jauh nikah. sebelum nikah. Kalau sebelum pacaran mah Iya maksudnya belum sebelum pernah nikah ya, sebelum nikah. ditekankan siapa yang mengalah kalau jarak jauh. Jadi Oke. begitu pas nikah ya kita masih inilah, sebenarnya sih kami ini ya, pengen gitu ya, misalnya diajak yuk nongkrong kemana, yuk ketemuan, yuk Mumpung ayo, belum ada dedek. masih Tapi dulu udah lah, repot. jalan-jalan gitu. Selama tidak istilahnya itu di daerah atau bukan tadi di Ban juga komunitasnya masih jarang gitu, orang mudanya banyak kan keluar kota. Sekarang di Tangerang juga beberapa kenal dengan komunitasnya dia gitu, jadi ya masih inilah, masih kayak orang pacaran gitu, itu juga ya. Kayak orang pacaran masih sering marah-marahan juga, masih kayak jalan-jalan kemana gitu, kayak ngedate gitu lah, yang gitu-gitu juga. Gitu. Kayak sekarang ya ngedate di Bandung ya. Ngedate di Bandung. Mau nonton? Oh, mau nonton. Oke. Sama ke Pinuka ya. Iya, Pinuka. Tapi satu hal yang aku mau tekanin sih kalau dalam rumah tangga kami, walaupun kita ada berantem, ending-endingnya harus pemulihan. Ending-endingnya kita saling minta maaf, karena perbedaan pendapat itu pasti ada dengan pola pikir yang beda-beda, karena kan kita punya pemikiran caranya beda nih gitu. Dia mikirnya kemana, kadang dia cara berpikirnya ke mana. Aku mah simpel, kalau dia kan rumit gitu kan. Jadi kebalik ya, Itu kan kayak gini aja kita suka. Ya kan dia simpel, aku yang rumit, tadi betul sama. yang simpel tuh aku dulu. Oh, menurut dia yang simpel, tapi buat aku tuh dia tuh rumit gitu. Karena apa ya? Gitu. Karena ya udah, nanti kalau ada akhirnya jadi ribut, beda pendapat gitu, nanti endingnya maafnya yang kayak gitu. Maafnya aku juga minta maaf ya. Jadi harus ada pemulihan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, gitu. Atau nggak ada yang benar, jadi sama-sama, gitu. Karena kita tuh bukan dua lagi tapi satu. Itu sih caranya. Nah sekarang pesan untuk teman-teman single Kristen Indonesia apa ya? Yang pasti dari aku ya. Pokoknya kok banyak ya. Jangan pernah capek minta sama Tuhan. Itu karena aku sempat ngerasain yang namanya capek, sempat kayak patah semangat, karena kan aku nikah umur 33 gitu, sedangkan dulu aku pengennya nikah umur 26-27 gitu. Gagal berapa kali sama orang ya, setiap orang kan pasti ngalamin proses ya, entah dulu pernah disakiti atau apa, kita nggak tahu gitu cerita orang masa lalu. Intinya jangan pernah capek, terus berharap bukan sama manusia, sama Tuhan. Buktinya apa? Aku ke gereja dandan cantik, kemana-mana, kenal banyak orang. Ternyata jodoh aku malah lewat Zoom ketemunya gitu pertama kali. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan gitu, karena Tuhan itu caranya malah yang nggak kita pikirkan itu yang Tuhan lakukan gitu loh. Open ke semua orang, tapi bukan berarti murahan. Dalam arti berteman, jangan pilih-pilih. Kadang kayak suami saya bukan secara fisik bukan kriteria saya, tapi akhirnya kita menikah. Kan menikah bukan karena kita nggak cinta, tapi karena kita cinta. Akhirnya Tuhan tumbuhkan gitu. Tapi kan semua berproses gitu loh.
toh berteman, dari teman jadi nyaman, dari nyaman jadi sayang, sayang akhirnya cinta gitu. Jadi jangan batasi Tuhan gitu, karena kita nggak mampu deh kalau pengen apa ya, pemikiran Tuhan tuh nggak bisa kita suami, itu aja sih. Mangga? Dari aku lihatlah sekelilingmu, karena kayak ada aku dengar ini ya apa salah satu khotbah dari kita yang contohnya aku nggak usah sebut namanya, tapi yang jelas yang namanya jodoh itu tidak ditentukan kamu jodohnya si A enggak gitu, tapi gimana caranya kita membawa si A atau si B atau si C Tuhan, inilah orang yang mungkin ini apakah ini memang jodoh dari Tuhan, apakah ini memang atau kita bisa meminta kalau itu apakah boleh nggak dengan yang ini ya, itu yang perlu kita sadari lebih dulu adalah apa ya, jelas kita menikah seperti kata Pak Pendeta juga, menikah itu bukan untuk mencari bahagia juga, karena bahagia itu adalah apa ya namanya, Kita yang buat. bukan tujuannya gitu, itu kayak manfaatnya gitu, manfaatnya tadi kayak outputnya gitu, tapi tujuannya bukan ke sana gitu, dan tujuannya justru gimana kita membuat hubungan yang bagus gitu dengan istri atau suami kita nanti menurut dengan yang Tuhan mau gitu. Dari situlah kita kenali dulu apa yang Tuhan mau, gimana wanita seperti apa sih ya. Kalau tadi yang masalah rasa tadi itu tergantung selera gitu, jadi bukan yang wajib, itu wajibnya kenali dulu gurame atau mau ayam gitu. Jadi jangan sampai nanti di sebelahmu ada gurame kamu masih nyari ayam gitu, gitu karena begitu. Jadi lihatlah di sekeliling kamu, Aku paus kali ya. kalau kamu udah berada di komunitas yang baik, contohnya di SKI Ini bahasa baru gurame. jadi kitanya mau dengan ya bukan dengan siapapun juga, tapi mau dengan yang kiranya itu udah berkenan di hati, fokus aja gitu, segerakan, karena kayak kita mau milih-milih itu nggak ada habisnya gitu. Jadi mau yang ini tangannya yang jenjang, yang gimana macam itu mah nanti yang ini tambah, yang itu kurang, selalu akan seperti itu. Jadi kita fokus, karena kita sendiri juga ada sistemnya, ada lebihnya, itu nggak perlu diperhatikan terlalu ini lagi untuk masalah yang rasanya tadi mau asam manis atau apa. Jadi lihatlah sesuai dengan yang Tuhan kasih. Ya gitu ya, itu makanya sebenarnya kayak di teman-teman SKI dulu kemarin itu ya, aku sempat ada ide ini sebenarnya ini nyari jodoh sih teman ini, kawan ini gitu. Kayaknya dia belum siap gitu, kadang-kadang ada yang kayak gitu, karena jadi masih nggak jelas gitu ininya, nggak ada yang sempurna lah. jadi kalau udah siap siapkan dulu apa namanya, ini kita udah siap untuk keluarga, punya siap untuk berbagi hidup itu, nggak yang berat itu nggak ringan ya, berat, karena aku merasakan yang namanya sekarang waktu single sama yang punya pasangan itu ada tanggung jawab gitu. Dulu kita mau ngapa-ngapain kita terserah, nggak ada yang protes, sekarang enggak gitu. Ada ininya, dan kita harus menyesuaikan itu. Kalau enggak ya kamu nggak usah nikah gitu. Jadi karena ya pilihan ada gaji juga, itu ya gue kan sih sebenarnya kan yang diucapkan jadinya baik-baik lihat sekeliling kamu, jangan
semua didoakan. Kalau udah kiranya itu cocok, ya apa pupuk terus gitu, pupuk terus. Nah ini memang akhirnya seperti yang Tuhan mau. Nah, itu kalau dari misalnya dari keluarga segala macam itu apa namanya tergantung kita keluarga masing-masing. Artinya kebetulan dari keluarga itu juga keluarga itu juga tetap dengan aku di hidupnya. Kami nggak menemukan masalah yang sampai tidak disetujui sama keluarga. Itu sebenarnya kalau menurut aku juga cukup penting, karena makanya langsung dikenalkan ke keluarga itu. Kalau udah yakin itu langsung aja buru-buru kenalin sama keluarga, jangan sampai nanti udah ini ada yang nggak suka lah, ada yang ini dari mama nggak mau, dari papa nggak mau atau apa gitu. Mau kenalin kayak aku, kalau emang serius datang ke rumah. Mau lama-lama udah tua. Aku dulu bilangnya gitu, beneran datang. Oke, ya mungkin Itu kali ya. Buat SKI jangan lupa ajak-ajak kita terus ya kalau kumpul-kumpul. Kita siap kok. Ya, semoga tahun depan ada undangan dari siapapun SKI. Good luck, God bless, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Congratulations for your wedding, Mr. and Mrs. Pramono. Ini yang teksnya ada waktu Rocky nyanyi di YouTube. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia dan sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ada ayat firmannya? Ada ayatnya. Tapi ini ambil dari teks lagu ya. Iya. Judulnya apa? Berkat Tuhan berlimpah. Ya. Berkatnya berlimpah, katanya berlimpah. From Bawi, Sudiana, Kameri, Agus, Anton, Kak Jo, Esther, Maricel, Yanti, Vera, Erwin, Kanur, Intan, Valina. Yeay, thank you semuanya. Wow, thank you semuanya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman SKI. Aku harus sebut satu-satu. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kalian semua. Semakin apa yang digumulkan, apa yang didoakan, Tuhan jawab. Pokoknya sehat. Saat ini yang paling penting adalah sehat dan panjang umur. Oke, thank you untuk yeay. Apa nih? Nggak kelihatan ya? Nanti dapat tinggal dari siangnya. Keren. Di belakang masih ada bed cover dan sebagainya, katanya ada rumah juga katanya. Amin. Rumah di Bandung biar punya. Thank you untuk CNN-nya. Terima kasih waktunya. Nomor 1.